Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Rabu 17 Desember 2025, hari biasa pekan Advent ketiga dan juga sekaligus novena Natal hari kedua. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau menyelamatkan kami melalui Yesus Sang Adam baru. Citra kebaikan hatimu, maka utuslah Dia yang kedatangannya dinanti-nantikan oleh seluruh ciptaanmu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dan istrinya Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yutam, Yutam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yesus, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. 42 keturunan menurut Matius. Saudara terkasih, mengapa Matius mempunyai ciri khas? Jadi tidak ada dalam pengarang Injil yang mempermasalahkan atau menguraikan tentang silsilah Yesus yang 42 keturunan itu. Pertama, Matius sebagai pemungut cukai menulis surat. Tentu seorang pemungut cukai berhitung tentang finansial. Maka dia memperhitungkan bagaimana silsilah ini yang menggambarkan bahwa Yusuf berasal dari keturunan Daud. Jadi bukan sembarangan. Ya. Memang silsilah-silsilah itu ditulis dalam raja-raja kecil maupun yang sedang maupun yang besar. Ada istilah-istilahnya itu, ya. Keturunan itu silsilah. Tetapi yang paling penting kita juga mempunyai silsilah. Silsilah kita bukan hanya secara jasmani, tetapi lebih pada masalah rohani, bahwa kita ini berketurunan. Kita juga mempertanggungjawabkan iman kita untuk keturunan kita. Ya.
Dan kita bersyukur bahwa kita juga diberikan informasi-informasi tentang Kristus dari pendahulu-pendahulu kita, entah itu pastor, entah itu suster, entah itu orang tua kita, entah itu tetangga kita, dan banyak orang yang semuanya mengarah kepada Kristus seperti silsilah ini. Jadi silsilah yang dibuat ujung-ujungnya pada Kristus, dengan konotasi bahwa Kristus bukan sembarangan. Secara jasmani bukan sembarangan, juga secara rohani bukan sembarangan. Artinya apa? Allah yang menjadi manusia masuk dalam sebuah keluarga dengan program atau rencana Allah yang sedemikian rupa, sebagaimana kehadiran kita juga merupakan program atau rencana Allah bagi kita masing-masing. Maka karena kita direncanakan dengan baik oleh Tuhan, kita pun juga harus bersikap baik, selalu berpikir positif, menjaga mulut, hati, dan pikiran kita. Karena itu ketika kita mau menyambut Yesus, kita tidak memerlukan begitu banyak berlian, tidak usah. Kita memberikan hati seutuhnya dengan kepolosan, kejujuran, karena melalui turun-temurun tadi, Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita masing-masing. Karena itu setiap orang melalui silsilah ini diperhitungkan Tuhan dan mempunyai keturunan yang ujung-ujungnya adalah dari Tuhan kembali kepada Tuhan melalui sebuah perjalanan hidup, ya. Dan itulah Natal. Jadi Natal adalah apa? Memperbaiki tatanan kehidupan manusia, di mana refleksi kita mulai dengan kitab Kejadian, Allah menciptakan dunia ini dan manusia yang kemudian diberikan tugas memelihara dunia ini, tetapi ternyata manusia menyalahgunakannya dengan kesombongan. Setelah dia jatuh dalam kesombongan, dia lupa diri, maka dia tidak bisa mengemas diri. Karena itu mengemas dirinya diberikan dengan cara Putra Allah sendiri datang mengunjungi umatnya dalam kehidupan nyata sehari-hari, dan manusia ditebus. Maka penebusan itu berada di dalam satu kekuatan, yaitu Kristus. Maka Natal kita secara jasmani memperingati Allah yang menjadi manusia. Bagi kita, Allah yang menjadikan kita manusia memberikan kepada kita nafasnya. Maka nafas itu bersifat kekal, tidak mati. Tetapi badan kita yang berasal dari tanah itu kembali kepada tanah, tidak abadi. Itulah badan dan jiwa, serta rohnya tetap hidup. Seperti yang diuraikan dalam silsilah tadi, roh yang hidup itu bersilsilah berturun-temurun, mempunyai nilai-nilai abadi. Ya, walaupun orangnya sudah tidak ada, tetapi nama itu tetap disebut. Karena apa? Nama yang diberikan Tuhan itu abadi. Karena itu mari saudaraku terkasih, kita kembali kepada refleksi kita tentang arti dan makna hidup kita yang diperhitungkan dan diberkati oleh Tuhan melalui keturunan-keturunan yang kita dapatkan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani kita mempunyai orang tua, nenek moyang dan sebagainya, tetapi secara rohani kita mempunyai Yesus Kristus, yang Bunda Maria, para malaikat, orang kudus dan sebagainya. Maka pada hari novena kedua ini mari kita minta kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa memberikan berkat-berkat-Nya dan menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang diperhitungkan, bahkan ditebus oleh Sang Kristus yang kita tunggu kelahirannya. Semoga sambil menantikan Kristus, kita mengisinya secara positif melalui doa dan karya kita. Tuhan memberkati.